sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran produksi. Apa sih ya pengertian anggaran produksi itu? Anggaran produksi adalah perencanaan atau perhitungan untuk menentukan beberapa jumlah unit yang akan diproduksi sehingga sesuai dengan yang telah direncanakan oleh bagian penjualan. Pengertian tersebut tentunya menggunakan pandangan sempit atau spesifik terhadap apa yang menjadi persoalan teknis utama dalam penyusunannya. Dalam artian yang lebih luas, menurut Supriyono, anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran yang sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Secara umum juga, anggaran produksi tidak terdiri sendiri melainkan sebagai penunjang dari anggaran penjualan. Anggaran produksi juga akan mempengaruhi banyak perencanaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan produksi sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Yanto, bahwa anggaran produksi adalah alat untuk merencanakan, mengordinasikan, dan mengontrol kegiatan produksi. Untuk selanjutnya, rumus anggaran produksi. Anggaran produksi juga dapat didefinisikan sebagai perencanaan volume yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah dianggarkan. Anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan plus persediaan akhir dikurang persediaan awal. Klasifikasi anggaran produksi. Klasifikasi anggaran produksi ini terdapat 3 jenis, yaitu ada anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku ini. Yang pertama yaitu adalah jenis bahan baku yang akan dipergunakan, kemudian jumlah masing-masing bahan baku yang habis dipakai untuk produksi, kemudian harga per unit dari masing-masing jenis bahan baku, yang terakhir yaitu adalah jumlah total harga masing-masing bahan baku. Selanjutnya, anggaran bahan baku ini juga terdiri dari 4 sub-bagian. Yang pertama yaitu adalah anggaran kebutuhan bahan baku, yang dimana anggaran ini disusun untuk merencanakan kualitas fisik bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada periode yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu adalah anggaran pembelian bahan baku, yaitu adalah anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi. Yang selanjutnya yaitu adalah anggaran persediaan bahan baku, yaitu adalah anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus disimpan sebagai persediaan. Yang terakhir, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi, yaitu adalah anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung. Untuk anggaran tenaga kerja langsung ini dapat diartikan yaitu adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung ini diantaranya jumlah dan jenis barang yang dihasilkan perusahaan, standar waktu tenaga kerja langsung yang diperlukan dalam pembuatan 1 unit produk jadi. Yang selanjutnya, standar jam kerja langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang yang akan dihasilkan. Kemudian tingkat upah rata-rata jam kerja langsung, kemudian waktu produksi barang, bulanan atau tribulan, dan yang terakhir adalah jenis barang yang dihasilkan. Selanjutnya yang terakhir adalah anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik ini adalah anggaran yang merencanakan beban pabrik yang secara tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi tentang rencana jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing bagian dikaitkan dengan tempat biaya tersebut terjadi. Tempat biaya tersebut terjadi biasanya meliputi departemen produksi atau departemen jasa. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penyusunan anggaran produksi. Menurut Yanto DKK tahun 2022 halaman 31, tujuan penyusunan anggaran produksi itu ada 3. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sampai dengan yang telah direncanakan.
Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya, persediaan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi bisa ditekankan seminimal mungkin. Nah, berikut adalah penjelasan tentang tujuan penyusunan anggaran produksi. Sekian, terima kasih. Oke, materi selanjutnya saya akan membawakan materi tentang langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, menentukan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan produksi yang ditentukan oleh bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik yang harus diproduksi dengan menentukan anggaran penjualan. Yang ketiga, menentukan waktu pembuatan barang yang meliputi angka waktu yang diperlukan dari bahan baku hingga menjadi barang jadi yang akan diproses selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualan. Yang keempat, menentukan lokasi pembuatan barang. Yang kelima, penentuan urutan-urutan proses produksi. Yang keenam, menentukan standar pemakai fasilitas produksi agar efisien dan cepat tercapai. Yang ketujuh, penyusunan program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Yang ke-8, menyusun standar biaya produksi. Dan yang terakhir, tindakan korektif bila diperlukan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai syarat anggaran produksi. Menurut Adi Saputro dan Asri dalam Savitri 2018 halaman 57, program anggaran produksi akan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada 4 syarat. Yang pertama adalah organisasi perusahaan yang sehat. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang disusun berdasarkan sistem organisasi tertentu, dapat mengadakan pembagian tugas fungsional dengan jelas, dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab dengan tegas. Untuk syarat pokok yang kedua adalah sistem akuntansi yang memadai. Keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang memadai, meliputi penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasi yang akan dicatat oleh akuntansi, sehingga antara anggaran dengan realisasi dapat diperbandingkan. Pencatatan akuntansi terhadap transaksi akan memberikan informasi dari realisasi anggaran. Dan yang ketiga, laporan yang disajikan dapat dibuat sesuai dengan penentuan tingkat pertanggungjawaban dari bagian atau individu di dalam perusahaan. Untuk syarat pokok yang ketiga adalah penelitian dan analisis. Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi yang berupa standar taksiran sehingga anggaran dapat dipakai dasar analisis untuk mengukur prestasi yang baik. Dan untuk syarat pokok yang terakhir adalah dukungan dari pelaksana. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan aktif dari para pelaksana tingkat atas maupun tingkat bawah. Hal ini menyangkut hubungan antar manusia dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, patokan yang dipakai untuk mengukur prestasi dengan adil harus dimiliki. Terima kasih.